room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Ambersari, NIM 2101020059. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir teori pengambilan keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal terkait proposal skripsi saya yang berjudul pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance pada perusahaan pertambangan, studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2023. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Identifikasi masalah diawali dengan studi literatur untuk memahami teori penelitian terdahulu terkait pengungkapan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan. Selanjutnya, dilakukan analisis data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan berkelanjutan perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara tingkat pengungkapan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan. Perbedaan tingkat pengungkapan tax avoidance terhadap perusahaan pertambangan akan menjadi fokus utama identifikasi masalah. Hipotesis awal dapat dirumuskan berdasarkan kesenjangan literatur dan temuan awal analisis data. Soal selanjutnya kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan hasil terbaik. 3 kriteria keputusan yang akan digunakan adalah: yang pertama, relevansi teoritis. Seberapa kuat dukungan teoritis terhadap hubungan antara pengungkapan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Kriteria ini menilai sejauh mana temuan penelitian sesuai dengan teori-teori yang ada. Selanjutnya, signifikansi empiris. Seberapa signifikan pengaruh pengungkapan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance secara statistik. Kriteria ini mengukur kekuatan hubungan dan memastikan temuan bukan hanya kebetulan. Selanjutnya, ada praktikalitas. Seberapa mudah temuan penelitian dapat diaplikasikan oleh perusahaan keuangan di Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan pengungkapan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Kriteria ini menilai manfaat praktik dari hasil penelitian. Soal ketiga, bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Bobot akan dialokasikan berdasarkan tingkat kepentingan relatif masing-masing kriteria. Asumsi yang digunakan adalah yang pertama, relevansi teoritis atau 40%. Bobot tertinggi diberikan karena landasan teoritis yang kuat sangat penting untuk validitas penelitian. Signifikansi empiris 40%. Bobot yang sama diberikan karena signifikansi empiris sama pentingnya untuk memastikan temuan penelitian dapat diandalkan. Selanjutnya, praktikalitas 20%. Bobot lebih rendah diberikan karena meskipun penting, aspek praktis mungkin kurang menentukan dibandingkan landasan teori dan bukti empiris. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatakan masalah yang tertulis dalam proposal saudara. 3 alternatif solusi yang diusulkan adalah: meningkatkan pengungkapan tax avoidance. Perusahaan sektor pertambangan didorongkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi tax avoidance dalam laporan keberlanjutan mereka. Penetapan standar pengungkapan tax avoidance diusulkan agar otoritas terkait menetapkan standar pengungkapan tax avoidance yang lebih ketat dan komprehensif untuk perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Integrasi tax avoidance dalam strategi bisnis.
perusahaan sektor pertambangan didorong untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tax avoidance ke dalam strategi bisnis mereka, sehingga pengungkapan tax avoidance menjadi bagian integral dari operasional perusahaan. Soal kelima, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Analisis alternatif akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi berganda. Variabel dependent adalah tax avoidance. Misalnya, menggunakan price to book ratio atau market to book ratio. Sedangkan variabel independent adalah skor pengungkapan tax avoidance. Variabel kontrol lain seperti profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan juga akan dimasukkan dalam model regresi. Soal ke-6, berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Alternatif terbaik akan ditentukan berdasarkan kriteria yang telah diboboti sebelumnya. Alternatif yang memiliki skor tertinggi berdasarkan bobot kriteria, relevansi teoritis, signifikansi empiris, dan praktikalitas akan dipilih sebagai alternatif terbaik. Soal ke-7, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Penerapan alternatif terbaik akan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait, perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia, regulator dan investor. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan diseminasikan melalui seminar atau konferensi. Soal terakhir, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Efektivitas keputusan akan dievaluasi dengan memantau perubahan dari pengungkapan tax avoidance terhadap perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Setelah penerapan alternatif terbaik, evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan data sebelumnya, sesudahan penerapan alternatif, serta dengan melakukan survei kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik. Sekian presentasi atau pemaparan soal-soal terkait proposal skripsi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.